2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami, yaitu IoT Pest Detection. Next. Di sini, saya sendiri Alia Zalfa Putri dengan NPM 2217051042. Kemudian ada rekan-rekan saya. Nama saya Almansyad Al-Ghifari dengan NPM 2217051017. Nama saya Anissa Mita Safitri dengan NPM 2257051022. Dan saya Deta Sari Aslina dengan NPM 2217051117. Dan saya Rizky Rashid dengan NPM 2217051086. Selanjutnya, ini adalah latar belakang pengembangan proyek kami. Di sini kami memilih sektor pertanian, karena sektor pertanian itu adalah sektor vital untuk ketahanan pangan global. Namun, permasalahannya adalah hama yang sering menyebabkan kerugian besar dengan merusak tanaman. Jadi, dengan pemanfaatan IoT ini, pengawasan dan pengendalian hama itu dapat teratasi. Oleh karena itu, kami dari kelompok 7 mengembangkan sistem IoT Pest Detection yang terhubung dengan aplikasi Blink dan pemberitahuan email. Jadi membantu petani untuk mendeteksi hama dengan cepat dan akurat, dan mendeteksi kerusakan itu dapat diminimalisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Rashid. Kemudian alur kerja sistem pada IoT Pest Detection itu menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi hama. Jadi ketika hama terdeteksi, sinyal dikirim ke microcontroller yang mengaktifkan buzzer dan LED sebagai peringatan. Kemudian sistem ini juga terhubung ke aplikasi Blink dan smartphone untuk pemantauan real-time dan pengaturan buzzer. Selain itu, notifikasi email otomatis dikirim agar petani segera mengetahui ancaman hama, memungkinkan tindakan cepat untuk melindungi tanaman. Lalu berikutnya ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk membuat sistem ini. Yang pertama ada ultrasonic sensor, yaitu sensor sensor jarak untuk mengetahui jarak hama. Lalu yang kedua ada microcontroller, dan yang ketiga ada LED. Lalu yang terakhir ada pin buzzer. Nah, di mana LED dan buzzer ini akan menyala saat ancaman dari hama mendekat. Lalu berikutnya, untuk desain alat ini sendiri, tiap-tiap komponen akan dipasangkan ke pin-pin yang tersedia sehingga terbentuk sebuah sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahlan. Oke, dalam pengimplementasiannya, kami menggunakan kode program sesuai dengan implementasi daripada desain yang telah dibuat. Pertama-tama di sini ada pendefinisian dari beberapa library dan konfigurasi dengan Blink. Pertama di baris pertama sampai ketiga itu ada konfigurasi untuk menyambungkan kepada Blink-nya, di mana template namanya yaitu Ultrasonic Pest Detector. Kemudian di 3 baris ke bawah itu merupakan library yang digunakan dalam programnya. Di antaranya itu ada ultrasonic, kemudian ada konfigurasi Blink Simple dengan library sesuai dengan microcontroller yang digunakan yaitu ESP8266. Selanjutnya, setelah menginkludkan dan konfigurasi Blink tadi, kita perlu yang namanya mendefinisikan ketiga konfigurasi utama untuk menyambungkan ke Blink. Yang pertama authorize, itu sesuai dengan template desain yang dibuat di dalam Blink. Kemudian ada SSID yang disesuaikan dengan SSID Wi-Fi yang kita gunakan. Kemudian ada passwordnya sesuaikan dengan Wi-Fi-nya. Selanjutnya di sini variabel-variabel digunakan itu dideklarasikan. Di antaranya itu kami juga menggunakan kelas Blink Timer untuk menjawab hal pada sistem. Jadi yang ditampilkan dalam desain kemudian ada double jarak
ini digunakan untuk variabel pada sudut masing-masingnya, sehingga nanti jaraknya itu dapat untuk di sini ada program untuk tim pada pembimbing. Jadi pada virtual community 1 ini digunakan untuk mungkin daripada switch. Jadi buzzer yang kami gunakan itu nanti dapat di switch on off, bisa dimatikan. Dan di sini kami mengambil parameter configure agar true dan false itu bisa. Gitu. Selanjutnya kami menggunakan sistem transfer. Ini digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi data yang terdeteksi dengan ultrasonik itu nanti bisa dikirimkan ke Blink. Pertama ada pendeklarasian jarak, yang mana jarak itu berisi tentang pembacaan jarak yang dideteksi oleh si ultrasonik. Kemudian selanjutnya Blink akan membaca jaraknya dan akan di-print di serial print. Nah, di sini ada kondisional apabila jarak yang dideteksi itu dari masing-masing, maka buzzer kalau dia bernilai true atau 1 itu bakalan mengeluarkan beberapa sinyal atau output, seperti diantaranya itu ada di serial print lainnya itu nanti keluar nama terdeteksi. Selanjutnya nanti notifikasi akan dikirimkan ke Blink. Di antaranya di sini di baris ke-17 ini Blink log event itu merupakan notifikasi yang akan dikirimkan ke Blink untuk selanjutnya diteruskan ke aplikasi Blink. Juga dikirimkan via email. Kemudian kalau dia kalau dia switch busnya itu false, maka alarm akan dimatikan dan tidak hidup. Kemudian kalau jaraknya tidak kurang dari 5 cm alias lebih dari 5 cm, itu tidak akan mengeluarkan atau mengoutputkan apa-apa. Dan di serial print-nya akan di-outputkan tidak ada hama yang terdeteksi. Selanjutnya, terakhir di sini pemanggilan semua fungsi yang kita deklarasikan tadi. Sini ada outputnya agar pin dan LED dan buzzernya itu bisa keluar. Kemudian di sini Blink-nya kita mulai dengan parameternya authorize SSID dan password yang sebelumnya telah dideklarasikan. Dan terakhir ini ada loop untuk mengeran si Blink dan timer interval. Oke, selanjutnya ini ada dokumentasi implementasi desain yang asli sudah dibuat beserta kode program yang full. Lalu di sini kami akan menampilkan untuk demo project-nya. Jadi di sini kami membuat sistem untuk mendeteksi hama. Yang pertama untuk komponennya itu kita menggunakan buzzer, lalu kita menggunakan ultrasonic dan juga LED. Untuk ultrasonic ini kita setting 5 cm dari hama untuk mendeteksi hamanya berarti 5 cm gitu saja. Selanjutnya untuk komponennya ini nanti bakal disambungkan dari pelaku masing-masing pin yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba. Di sini kita sambungkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita sudah menyambungkan dengan handphone, jadi kita bisa setting melalui handphone. Di sini kita akan coba mengaktifkan dengan klik button on. Nah, di sini buzzer akan menyala dan LED juga akan menyala. Di sini sudah terlihat ada notifikasi dari Blink-nya.
dan email. Nah, sini tertera jaraknya yaitu 3 cm. Kemudian jika dia lebih dari 5 cm, buzzer dan LED tidak akan menyala. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Mita. Baik, dari sistem yang telah kami buat, kesimpulannya, pengembangan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan menangani hama secara real-time. Teknologi ini tidak hanya membantu petani memantau kondisi pertanian mereka secara lebih efektif, tetapi juga mengurangi kerugian akibat hama dengan memberikan notifikasi instan dan akurat. Inovasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan hasil panen dan keberlanjutan pertanian. Baik, sekian penjelasan proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.